Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai makna kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Anak-anak, kata At-Tin diambil dari ayat pertama surat tersebut. Dan At-Tin juga itu memiliki arti buah tin. Quran Surat At-Tin berada pada urutan ke-95 pada Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat serta tergolong dalam golongan surat Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Baiklah, selanjutnya Bapak akan jelaskan makna kandungan At-Tin dari ayat pertama. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Kedua buah tersebut memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Buah tin dapat kita gunakan untuk memperhalus fisik, melonggarkan rongga limpa dan hati, serta membersihkan ginjal kita. Buah zaitun dapat kita manfaatkan minyaknya untuk obat dan juga bahan makanan. Begitu pula batangnya yang memiliki banyak sekali berkah. Ayat kedua, dan demi Gunung Sinai. Anak-anak, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, yaitu lintasan tanah Mesir, Israel, Arab, dan juga Mesopotamia. Gunung Sinai terkenal juga dengan sebutan Jabal Musa, artinya Gunung Nabi Musa. Hal ini dikarenakan di Gunung Sinai inilah Nabi Musa menerima wahyu pertamanya serta diangkat menjadi seorang rasul. Ayat ketiga, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman itu merujuk kepada kota Mekah. Kota Mekah disebut kota aman karena siapapun yang masuk ke dalam kota tersebut maka akan terjamin keselamatan dan juga keamanannya. Bahkan anak-anak, di hari akhir ketika Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar, maka ada dua kota yang tidak dapat dimasukinya karena dijaga oleh para malaikat. Kota apa itu? Yang pertama ialah kota Mekah tentunya, dan yang kedua adalah kota Madinah. Kota Mekah juga terkenal dengan sebutan Ummul Qura dan kota yang aman. Pada ayat keempat berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita semua dalam bentuk yang sempurna. Allah berikan akal kepada kita agar berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Akal ini dapat kita gunakan untuk berpikir serta mengontrol emosi sehingga terciptalah kehidupan yang rukun dan juga sejahtera. Tetapi sebaliknya ketika kita hanya menggunakan hawa nafsu, maka kita akan bertindak sewenang-wenang serta menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan kita. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Pada ayat kelima, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Pada ayat ini Allah mengingatkan kita, meskipun kita telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, meskipun kita terpandang di dalam masyarakat, tetapi jika kita tidak menuruti aturan yang telah dibuat Allah, justru lebih mengandalkan hawa nafsu kita, maka sama saja kita sudah merendahkan diri kita dan bahkan lebih rendah daripada hewan. Ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putus.
Hal ini bermakna orang yang beriman artinya orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Sementara orang yang beramal soleh bermakna orang-orang yang melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zakat, berpuasa, mengaji, dan membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Pada ayat ke-7, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Hari pembalasan merupakan nama lain dari hari kiamat. Di hari pembalasan, perbuatan baik dan buruk kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik, yang selalu beramal soleh dan mengerjakan semua perintahnya, tentu saja mendapat balasan berupa surga. Sementara orang yang buruk, yang jahat, yang selalu menjauhi apa yang Allah perintahkan, maka tentu saja balasan bagi mereka ialah berupa neraka. Akhirnya kita memasuki pada ayat terakhir, yaitu ayat ke-8 yang berbunyi, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Allah itu al-adil, maha adil. Setiap perbuatan kita meskipun hanya sebesar atom akan mendapatkan balasan dari Allah. Untuk itu anak-anak, mulailah dari sekarang sering melakukan hal-hal yang baik meskipun hanya menyingkirkan duri di jalanan. Demikianlah penjelasan kita mengenai makna kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan di buku latihan agama, dan jika selesai langsung kalian kirimkan melalui via WA ke Bapak langsung, jangan di grup. Untuk itu, jika ada salah kata, Bapak minta maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.